Persiapannya mungkin dari segi, apa namanya, art ya, dari artnya untuk di panggung gitu, dan juga dari segi musik itu semuanya lagi dipersiapkan. Soalnya aku bener-bener kayak excited banget konser yang kali ini. Aku pengen memberikan banyak hal yang belum pernah aku, apa namanya, belum pernah aku lakukan di konser aku sebelumnya gitu. Tapi udah ini loh, maksudnya kayak latihan fisika, mungkin latihan teknik suaranya udah kayak gitu gitu maksudnya. Ya kalau latihan-latihan, vokal sih iya, tapi kalau untuk yang intensif banget sih belum, nanti mungkin habis lebaran. Teh udah hampir menjelang 3 dekade nih Teh Bentar. untuk Gimana? karir Teh sendiri. Ada ritual khusus nggak sih sebelum manggung? Ah, sebetulnya sama aja ya, palingan mungkin pemanasan sebelum manggung, pastinya berdoa. Yang penting ada mama papa aku ada, jadi kayak memberikan semangat juga buat aku. Dan ritual khusus itu nggak terlalu ini ya, palingan harus meyakinkan diri bahwa aku bisa dan juga aku udah siap dengan materi yang aku mau tampilkan di atas panggung. Tapi ada pantangan sendiri nggak sih untuk makanan gitu? Makanan pasti ya, kalau misalnya mau konser pasti ada banyak hal yang biasanya aku makan bebas, tapi kalau udah mau konser ya nggak boleh gitu, kayak misalnya gorengan gitu. Jadi pelampiasannya begitu turun panggung habis itu harus sudah ada gorengan di atas meja aku Emang setelah rider, konser. Elsa ini kan konsernya lain kan tadi dibilang masuk ke kesehatan mental sendiri. Nah, kalau dia sendiri pakar mental Ah, kemarin gimana? oh iya, sebagai manusia aku rasa semua orang memang ini ya, memang pasti apa namanya, mental health itu pasti ada gitu. Artinya health itu kan kadang-kadang bagus, kadang-kadang lagi nggak bagus. Itu lebih baik disadarin aja, disadari, dan juga kita harus menerima bahwa itu mental itu sama dengan fisik juga gitu. Harus ada yang perawatannya gitu. Kalau kita olahraganya fisik, olahraga mental juga ada mungkin menurut aku ya, olahraga mental. Misalnya dengan mengapresiasi diri sendiri, belajar mengapresiasi, belajar berterima kasih buat diri sendiri. Beribadah itu juga sebetulnya buat aku kayak melatih mental supaya tetap kuat. Terus banyak lah sebetulnya latihan mental. Dan ketika kita down, pasti semua orang pernah mengalami itu gitu. Aku pun sama juga. Titik enam mental Elsa dalam karir apa sih? Aku pernah merasa bahwa aku sudah tidak berguna lagi dalam karir musik. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya, 2015-an lah gitu, kayak merasa minder ngelihat yang lain bagus rasanya, terus aku udah nggak tahu lagi, kayak ideas block gitu, jadi kayak aduh apalagi yang mau aku buat ya gitu. Itu amat sangat, waktu itu aku kena banget sih. Gimana cara bangkitnya mungkin? Waktu itu caranya berdoa pastinya, karena aku rasa semua ide itu dari yang di atas ya. Apa namanya, dan habis itu nyari hal-hal yang aku belum pernah. Waktu itu rekaman di Amerika, itu aku belum pernah kan sebelumnya. Jadi itu salah satunya, dikasih sama Trinity untuk rekaman di sana. Dapat lagu dari Rian The Massive. Aku belum pernah sebelumnya juga menyanyikan karyanya Rian The Massive saat itu. Terus udah gitu bikin hal-hal yang belum pernah aja. Jadi itu kayak menimbulkan semangat yang baru gitu. Oh gini nih, project baru nih, seru nih gitu. Terus waktu itu juga terbantu banget lagunya Jangan Hilangkan Dia itu jadi soundtrack di film I Love You from 38,000 Feet. Itu film remaja saat itu dan booming banget. Jadi pendengar lagu aku juga malahan jadi berkembang, jadi banyak remaja dan anak-anak kecil gitu. Jadi Nah, mungkin kan banyak musisi mungkin yang mungkin capek sama mungkin dunia musiknya seperti Tete Elsa kan mungkin sempat insecure sama diri sendiri kayak misalnya hiatus gitu-gitu perlu nggak sih? itu terpulang lagi sebetulnya sama pribadinya ya. Ada yang menganggap hiatus itu perlu, ada yang enggak juga. Tapi mungkin hiatus itu kan dia artinya kan dia break dulu. Break, tidak membuat sesuatu apa namanya yang produksi, misalnya produksi rekaman. Tapi bukan berarti dia diam saja. Pasti biasanya kalau musisi hiatus, biasanya dia lagi kayak semedi untuk dapetin lagu-lagu baru yang bakalan keren-keren, yang mereka mempersiapkan untuk nextnya. Tapi sempat begitu nggak sih? Enggak kayaknya. Aku justru kalau misalnya palingan aku istirahatnya paling sebulan gitu. Itu udah paling lama. Ya jelang konser ini mungkin kan mengacu kepada kasus-kasus yang copyright. Betul, Pencipta betul mungkin sekali. Tete sudah mempersiapkan performing rights kepada pencipta lagu. Oh, kalau aku alhamdulillah dari dulu memang karena konser aku juga yang buat adalah kita ya.
promotornya ya, Inspire sendiri. Jadi copyright dari dulu memang selalu dibayarkan melalui atau LMKN gitu, karena kita mengikuti undang-undang yang berlaku aja gitu. Dan setiap konser aku insya Allah sudah lunas untuk membayar itu semua gitu. Untuk yang upcomingnya itu pasti aku akan memastikan juga akan seperti itu juga. Tapi sebetulnya kalau menurut aku memang selalu ada di balik sebuah masalah itu pasti akan ada bright side of it gitu ya. Contohnya misalnya aku juga jadi lebih care lagi juga untuk bertanya sama pencipta lagu aku gitu, pencipta lagu yang membuatkan lagu buat aku tanya gimana bagaimana hak mereka, apakah didapatkan. Sebagian ada yang berkata bahwa mereka dapat juga, dan sebagian ada yang berkata mereka ya nggak semaksimal itu gitu. Dan menurut aku penyanyi dan pencipta lagu itu memang satu perahu ya, artinya memang tidak akan mungkin ada lagu terdengar oleh publik tanpa ada penyanyi yang menyanyikannya. Tidak mungkin penyanyi itu tidak menyanyikan lagu, karena namanya juga penyanyi, kalau enggak namanya instrumental kan gitu ya. Jadi dua-duanya saling bersinergi. Jadi semoga bisa dicarikan jalan keluar yang baik, yang sesuai dengan dan disahkan oleh undang-undang gitu, dan menjadi keadilan buat semua pihak buat aku sih. Terus 9 Maret hari musik, apa esensi musik buat Teh sendiri? Musik. Dan harapan kedepannya seperti apa? Buat aku musik adalah salah satu bagian dalam hidup aku. Pastinya dengan musik aku bisa menjadi semangat, dengan musik aku bisa kreasi gitu, dan dengan musik aku bisa memberikan kontribusi kepada banyak orang gitu. Harapannya Si ibu mau masuk TV. Kayaknya mau masuk bulan Ramadan, versi terbaik menurut Teteh sendiri di bulan Ramadan seperti apa nih Teh? Gimana? Versi terbaik Teteh di bulan Ramadan seperti apa sih Teh? Di Ramadan ini ya senang banget, alhamdulillah bersyukur kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa lagi ya. Dan kali ini aku ingin lebih banyak bermanfaat lah gitu. Kebetulan aku sama teman-teman aku di kampung halaman aku di Sumedang bikin namanya Warung Sawios, dulu Warung Sawios 2000-an. Jadi biasanya kita setiap hari ada menu buka puasa. Harganya tuh biasanya 15.000 harga paketnya, tapi kita jual hanya 2.000. Jadi memang setiap hari selama bulan puasa, insya Allah tahun ini juga berbuat hal yang sama. Dan itu senangnya banyak yang lain juga ikut saling menyumbang juga. Kenapa harus bayar? Karena supaya mereka juga merasa bahwa itu bukan minta-minta lah gitu. Jadi memang mereka mengeluarkan uangnya ditampung untuk membuat lagi buat hari esoknya lagi. Uang yang ditampung kita belikan bahan baku, terus kita masak buat besoknya lagi gitu. Harinya udah habis berapa? Cukup lumayan banyak ya, ratusan biasanya setiap harinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga bisa ngajak buat teman-teman semua, ayo sama-sama mumpung di bulan suci ini kita bisa berbagi lebih banyak lagi buat orang lain. Terjun langsung ke sana atau gimana Teh? Terjun langsung, kebetulan aku sama teman-teman aku SMA sama keluarga aku lah, adik-adik aku ada juga. Dan banyak ibu-ibu di Sumedang juga yang memang jadinya ikut senang-senang ya. Ada terutama misalnya kita ada uangnya, kita beli di warung, jadi kan kayak membeli dan membantu UMKM setempat gitu. Terus banyak juga anak-anak sekolah dulu yang jadi volunteer gitu, jadi mereka yang nungguin mau ngebagi-baginya gitu. Seru banget. Teh kemarin Oh iya, insya Allah lah, mudah-mudahan mereka melihat kan, anak itu biasanya melihat bagaimana orang tuanya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik. Teh kemarin sempat minum sebelum azan tuh Teh. Ceritanya Kok gimana? tahu Teh? sih? Gimana tuh ceritanya Teh? Iya. Emang nyebelin banget. Jadi, kok tahu sih? Jadi ceritanya, kan biasa ya orang-orang suka punya azan di handphonenya ya kan, tiba-tiba berkumandang lah tuh azan. Aku yang sudah menanti-nantikan kan, udah standby gelas nih, langsung minum. Allahumma lakasum tuh. Tahunya beda 3 menit sama 4 menit. Akhirnya diterusin nggak tuh Teh? Kenapa? Minumnya diterusin nggak atau seperti Ya, apa? tadinya kan berhenti dulu, belum azan. Ditunggu dulu beberapa menit, habis itu baru azan benerannya dari masjid. Waduh. Ada digital ternyata lebih awal. Mungkin soal foto kan mungkin udah mau 3 dekade di berkarya
Wow, kayak ring ya. Buat aku tuh nyanyi memang tidak ada, karena musik itu kan ageless sebetulnya ya. Mungkin kalau yang hal yang bentuknya fisik itu ada certain age gitu ya. Tapi kalau musik itu ageless gitu. Jadi makanya lagu aku bisa didengerin sama anak-anak kecil, anak-anak muda gitu, dan ataupun yang lebih dewasa daripada aku gitu. Tapi aku belum kepikiran sih. Tapi mungkin pasti akan ada certain age aku yang mungkin akan slow down gitu, mungkin akan menjadi hal yang lain, misalnya aku cuma menjadi seorang promotor untuk konser-konser musik musisi Indonesia gitu, atau mungkin aku lebih konsentrasi di belakang panggung, di belakang layar ya, kayak jadi produser musik ataupun jadi punya label kan, jadi mencari lagi rosa-rosa yang lainnya gitu. Yang paling penting adalah nggak berhenti untuk semangat berkarya.